Ya, berebut suara pemilih Islam itulah topik saling silang pada malam hari ini. Mas Adi Prayitno, pengamat politik dari UIN. Selamat datang, Mas. Selamat datang. Selamat malam. Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat-sehat saja. Sejauh ini baik-baik saja. Mas, kita di segmen 1 tadi membahas soal PKS ini mau tidak kalau kemudian tawaran itu dilempar oleh Jokowi kepada PKS. Tapi Hakul yakin Kang Pipin mengatakan masih tetap setia pada Pak Prabowo dan di luar pemerintahan. Kalaupun mau masuk ke pemerintahan, semua mungkin. Oh, dalam satu segmen saja bisa berubah ya, begitu ya. Cuma kecil peluangnya. Cuma kecil peluangnya. Kecil kemudian membesar. Oke, saya ingin ke Mas Adi, sudah langsung saya todong ini begitu hadir begitu. Saya ingin melihat fenomena kedekatan Gerindra dengan PKS ini, apa yang membuat mereka, bahkan Pak Prabowo sendiri mengatakan bukan hanya kawan koalisi, tapi sekutu begitu, bisa dibilang saudara seperti itu. Dan apakah tercermin dari sikap Gerindra yang sudah mengusung Prabowo Subianto padahal sudah ada 9 nama calon presiden yang diberikan oleh PKS? Tapi saya sebelum jawab itu, Mbak, saya melihat secara umum konfigurasi Pilpres 2019 itu bisa dibaca melalui 3 skenario. Pertama, head to head antara Jokowi dan Prabowo. Ini disebut dengan refund. Kalau rematch itu memang tanding ulang, tapi biasanya yang merasa kalah itu merasa ditolimi, maka kemudian dia ingin menantang ulang. Kalau refund, ada pihak yang kalah tapi dia merasa mampu untuk mengalahkan yang pernah mengalahkan itu. Jadi harus ada dibedakan antara refund dan rematch. Itu kamus bahasa Indonesia. Seringkali kita salah kaprahkan, oh ini akan terjadi rematch antara Jokowi dan Prabowo. Rematch itu mengesankan bahwa Pak Prabowo ini dizolimi, dikalahkan dengan cara-cara nggak fair. Kalau menggunakan istilah rematch. Tapi kalau refund, Jokowi menang. Dan menurut Anda lebih refund daripada rematch, seperti itu. Menurut PKS tidak, menurut kawan-kawan di Gerindra pasti tidak seperti itu. Makanya kemudian saya membaca skenario pertama memang akan terjadi tanding ulang antara Jokowi dan Prabowo. Yang kedua akan memunculkan polos alternatif yang dimana sejauh ini misalnya Pak SBY tetap membunyikan itu. Bahkan waktu dia tour the Java dan tour the Banten, bahwa dia akan memunculkan satu pemimpin alternatif. Terlepas ini adalah soal menaikkan bergen atau apapun, tapi upaya untuk mendayung di antara dua pulau ini selalu terjadi. Yang ketiga, saya kira bahwa ada kemungkinan terjadinya capres tunggal itu ada. Bahwa kemesraan Pak Luhut yang ketemu dengan Pak Prabowo, itu bukan semata say hello kawan lama sesama militer, pasti ada syai'un nih Kak. Ada sesuatu yang coba ingin dikomunikasikan. Bahkan kalau nggak sekarang kan banyak spanduk dan baliho udah memunculkan satu skenario Jokowi dan Prabowo. Tapi yang padang justru kubu Gerindra dan PKS sendiri yang sama sekali tidak menginginkan hal itu terjadi. Tiga skenario itu memang kemungkinan akan terjadi tanding ulang antara Jokowi dan Prabowo. Inilah yang kemudian menarik sih menurut saya, ketika Prabowo itu juga menyatakan siap menjadi presiden, tapi pada saat yang bersamaan dihadapkan pada satu dilema, karena cuman PKS lah yang dapat menentukan apakah Prabowo bisa masuk. Dilemanya adalah tanpa PKS, saya kira Prabowo agak susah untuk maju. Tapi pada saat yang bersamaan, ketika PKS menyodorkan 9 nama dengan elektabilitas yang cukup rendah, agak bingung. Di tengah upaya Prabowo sedang mencari insentif elektoral, memangkas ketertinggalannya terhadap Pak Jokowi. Inilah yang kemudian kenapa sampai sekarang dua partai politik yang sedang bersekutu ini, bahkan sekufu gitu, bukan hanya sekutu, sedang melakukan tarik ulur. Makanya kemudian dalam banyak statement dan komentar teman-teman PKS, selain 9 cawapres yang diusulkan, ada nama-nama yang kemudian dicoba untuk didaur ulang. Ada Pak Gatot, ada Anies Baswedan, bahkan TGB. Ini kan sebenarnya adalah pola komunikasi dua partai politik, betul sekufu, tapi bahwa mereka ingin tanding ulang melawan Jokowi, bukan hanya sekedar ingin tanding, tapi ingin memenangkan kontestasi elektoral. Bahwa PKS sudah menyodorkan 9 nama dan ternyata itu setelah melihat hasil surveinya tidak bisa mengangkat atau mengatrol Pak Prabowo, bahkan jika ingin pastinya ingin menang seperti itu, PKS berarti menurunkan ritmenya untuk bisa mencari orang-orang alternatif begitu untuk bisa bersanding dengan Pak Prabowo. Ada plan A dan plan B. Jangan-jangan ini kan berarti PKS lagi-lagi untuk kesekian kalinya mengalah
begitu kepada Gerindra? Karena saya begini, bahwa pemilu 2019 ini bukan hanya soal siapa yang menang Pilpres, tapi ini dalam rangka untuk menyelamatkan partai politik, terutama di Pileg 2019 yang akan datang. Karena kecenderungannya partai politik yang berhasil mengusung capres cawapres sendiri ini akan berbanding lurus dengan keterpilihan caleg yang diusung oleh parpol. Inilah yang kemudian kenapa sampai sekarang PKS masih bersikukuh dengan 9 cawapres yang diusung ke Prabowo, sekalipun elektabilitasnya cukup rendah. Oke, misalnya kalkulasi politik melawan Jokowi agak sedikit gambling, tapi pada bersamaan PKS berharap dengan memunculkan cawapres di internal mereka, suara pileknya naik dari 6 jadi 7 jadi 8 dan seterusnya. Kalau kemudian akhirnya tidak jadi memunculkan salah satu dari 9 nama itu menjadi cawapres Prabowo begitu, bagaimana nasib PKS? Akan turun drastis atau biasa-biasa saja? Tidak seperti itu. Karena ini kita bicara konstituen PKS yang sangat loyal ya terhadap partainya. Nanya ke saya tuh, nanya ke pengamat. Saya kebetulan riset tentang PKS S1 dan S2 bahwa bagaimana rekrutmen. Anda kader PKS juga? Harus kita klarifikasi ini. Sirus nggak lolos parliamentary, Sirus begitu ya. Kalau partai-partai Islam seperti PKS bahkan P3 itu kan memang hampir setiap pemilu selalu diprediksi tidak lolos. Selalu diprediksi dapat dihalang. 2014, 2019. Bukan saja PKS dan P3, partai-partai berbasis Islam itu misalnya 2014 bahkan PKB itu diprediksi hanya 4% waktu itu. Padahal mereka punya konstituen yang sangat loyal karena basisnya agama begitu ya. Termasuk PKS hanya 1,5% waktu itu 2014, tapi hasilnya justru PKB dapat 9 sekian persen. PKS 6,93%, P3 6,66%. Jadi survei-survei sebelum pemilu itu ya buat memotivasi kita lah. Untuk bekerja, ada yang benar, ada yang tidak, begitu ya. Memang di 2019 berbeda dengan tahun 2014, karena kan pemilihan serentak legislatif dan presiden, pilpres, sehingga dikenal dengan apa yang disebut dengan kotel efek. Ini yang menjadi pemikiran juga termasuk PKB, bahkan partai yang lain untuk mengusung calonnya. Dan PKB sudah jelas mengusung Caimin menjadi cawapres. Jadi mengusung calon itu menjadi bargain kepada konstituen, kepada pemilih untuk bisa menaikkan pamor partai itu dan bisa kemudian dipilih. Kotel efek ya. Efek ekor jas. Jadi kalau, dan untungnya juga PKB nomor 1. Besok itu kalau pasangannya cuma ada 2, yang di Pilpres itu hanya ada nomor 1 dan nomor 2. Kalau ada 3 berarti nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, yang nomor selanjutnya itu hanya ada di nomor yang digunakan oleh ketika pileg. Begitu. Nomor urut begitu ya. Iya, jadi ini juga sangat berpengaruh karena sering disebut-sebut nanti itu nomor 1, nomor 2. Nomor 1, nomor 2. Nomor 1, nomor 2. Jadi PKB berpengaruh tidak ya? Apa hanya memudahkan ketika kemudian melakukan kampanye dengan atribut dan lain sebagainya? Ya, ini soal kotel efek. Soal kotel efek ini pada tahun 2014 waktu itu semua partai kan yang mendukung masing-masing pasangan tidak memperoleh berkah kotel efek jadi ekor jas ya. Jadi yang naik hanya partai-partai yang langsung mengusung calon presidennya. Tapi itu waktu itu kan belum pemilu Pileg dengan Pilpres secara serentak. Nah, untuk 2019 sebagaimana tadi disampaikan, karena ini pemilunya serentak, itu sedikit banyak pasti berpengaruh, Mas Adi ya. Jadi partai-partai yang misalnya pendukung PKB, kalau PKB misalnya berkoalisi dengan yang lain tidak sesuai dengan keinginan simpatisan atau kadernya, itu bisa saja mengalami penurunan. Atau sebaliknya, P3 mendukung calon yang sesuai dengan aspirasi simpatisannya, maka P3 akan naik. Gitu. Jadi naik dan turunnya itu nanti boleh kita lihat di 2019. Seberapa berpengaruh efek ekor jas ini terhadap jika kemudian seorang atau partai politik tertentu mencalonkan seseorang sedini mungkin, begitu sesubuh mungkin untuk dipasangkan dengan calon presiden tertentu, tapi alhasil ternyata sampai Agustus tidak dipilih-pilih begitu. Apakah itu tidak kemudian mendatangkan efek yang tidak baik justru, atau tetap sebaliknya? Kita akan membahasnya saat lagi, tetaplah bersama kami.